sini ya. Karena kita akan mengajak berbincang-bincang dengan tamu-tamu saya. Tapi kita kebocokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot. Baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Berita apa hari ini ya? Hari ini sebenarnya dimulai minggu ini dengan cukup adem ayem ya. Beritanya cukup konsisten, itu aja. Belum ada penyelesaiannya sampai sekarang. Yang pertama itu adalah tentang Mawar. Mawar ini cerainya udah kapan, ramenya kapan ya. Tapi masih juga ribet. Kemarin sudah sempat diputuskan hak pengasuhan anak ke Mawar. Ternyata suaminya masih banding. Kemarin banyak sekali story-nya tuh sering banget ya. Jadi temanya adalah ini kan anak-anak udah mulai masuk sekolah ya, tapi bapaknya belum kasih uang untuk masuk sekolah gitu kalau nggak salah ya. Coba kita lihat bahkan ketika Mawar mau coba supaya ini kirim ke bapak kamu, kayak bilang ke anak yang lagi main game sama bapaknya nih, foto ibu lagi riset sekolah gitu ya. Akhirnya ada kata-kata yang bikin Mawar jadi kesel gitu. Terus Mawar cuma bilang gini, sempat ngomong gini. Ya udah nggak apa-apa katanya. Apa itu yang masalah itu loh? Bukan yang ini nih, yang alasan katanya, oh bapaknya lagi sakit makanya nggak bisa transfer. Oh bapaknya lagi apa makanya nggak bisa transfer gitu ya. Bukan yang ini. Bukan yang ini, yang Mawar bilang gini, iya nggak apa-apa masih sakit. Aku masih nggak apa-apa kalau pakai duitnya Mawar sendiri. Cuman Mawar tuh lagi bingung, mau bayar apa duluan? Mau bayar sekolah dulu atau mau bayar pengacara? Karena bapaknya masih banding soal hak asuh anak. Sebaiknya daripada dua orang tua ini saling bertengkar, memperebutkan siapa yang mengasuh, alangkah baiknya itu kalau bertengkarnya itu siapa yang mau bayarin sekolah. Itu kayaknya buat anak itu lebih menyenangkan ya kan. Lebih berfaedah, lebih bermanfaat. Iya gak sih? Tapi kalau buat aku sih, Mawar nih baik banget loh ngingetin bapak-bapak untuk memenuhi kewajibannya. Buat aku baik ya. Karena apa? Karena menurut sepenglihatan aku, orang yang tidak memberikan hak kepada anak-anaknya itu biasanya seret aja. Seret deh, bener deh. Entar rezekinya, dia punya rencana ini gak jadi, gitu. Jadi baik kalau diingetin ya gak sih. Yang berikutnya, berita selanjutnya juga yang masih ramai diperbincangkan adalah perceraiannya Sule sama Natalie ya. Yang lagi ramai itu gara-gara di podcast Natalie itu ditanya soal ciri-ciri suami yang asik gitu ya. Nah terus jawabannya itu dianggap netizen seolah-olah menyindir atau menggambarkan apa yang terjadi gitu dalam rumah tangganya. Coba kita lihat sih apa iya? Coba aku telah dulu. Gitu ya kan, komentar netizen. Coba aku nyontek dulu dari komentar netizen ya. Natalie, kamu bis bangun kebahagiaan sendiri di istanamu sendiri. Lanjutkan perjuanganmu, semangat buat kamu. Kalau saya pikir Om Sule bakal menyesal dan hartanya tidak bakal mampu untuk membayar kebahagiaannya. Lanjut berikutnya, umur tidak menjamin kedewasaan seseorang. Sule harusnya belajar dari jedar. Lanjut, jujur emang kasihan Asam ya yang jadi korban. Harusnya ada kesepakatan di awal kalau mau menikah lagi. Kenapa sekarang baru jadi persoalan kalau anak-anaknya nggak mau ada orang baru, bukan membandingkan. Maaf ya, Om Deddy butuh 10 tahun buat menikah lagi karena dia dibanding-bandingin ya. Padahal setiap rumah tangga itu beda-beda. Lanjut berikutnya, anaknya Kang Sule pasti kehilangan sosok ibu sambung yang bisa pengertian. Semoga semua bahagia. Ayo. Kita sih gak pernah tahu ya detailnya sebetulnya seperti apa sih di dalam rumah tangga orang gitu ya. Tapi memang aku sih agak setuju ya kalau sebulan itu atau 2 bulan atau 2 tahun atau setahun itu sebenarnya gak cukup kok waktu kita untuk mengenal seseorang. Atau tahu dia sefrekuensi atau enggak itu gak tahu. Karena dalam perjalanan kehidupan kadang-kadang juga beda frekuensi. Tiba-tiba jadi beda frekuensi juga bisa gitu ya. Jadi aku no comment deh. Sule udah ada yang wawancara belum? Belum ya? Aku pengen denger wawancaranya kayak apa. Coba diundang dong, aku pengen ngobrol ya. Kalau begitu kita langsung ke bintang tamu kita yang pertama. Ada siapa? Oh ini ada juga pasangan pengantin. Aduh ini lagi menunggu buah hatinya, ada menghitung hari, tinggal beberapa hari lagi ya. Ada calon ibu cantik dan suaminya ganteng yang kemarin abis dimarahin sama netizen. Enak banget jadi Ria Ricis ya. Suaminya ngapain? Yang marahin banyak. Lihat profilnya Ria Ricis dan Teuku Ryan berikut ini. Ria Ricis, YouTuber berusia 27 tahun yang menikah dengan Teuku Ryan pada November 2021 ini kini tengah mengandung usia 8 bulan. Perempuan yang baru pulang baby moon di Bali ini mengidam kegiatan ekstrim seperti menyelam, naik balon udara, naik kerbau, mengendarai jet ski, berenang mengenakan kostum mermaid dan split hingga dikritik netizen yang merasa khawatir dengan kehamilannya.
Teku Rian yang disebut suami siaga ini sempat menjadi perbincangan lantaran beredar videonya berpelukan saat syuting FTV, padahal sebelum menikah ada perjanjian tidak boleh menyentuh lawan jenis saat syuting. Namun Teku Rian sudah meminta maaf dan mengklarifikasi bahwa saat mendapat tawaran syuting, ia hanya mengetahui sinopsis cerita tanpa mengetahui detail adegan. Seperti apa persiapan Ria Ricis dan Teku Rian menjelang kelahiran buah hatinya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kayak udah lama ketemu ya. Habis dari dokter ya Bu ya? Ikut tahu. Iya, gimana kata dokter apa? Udah sampai Dokter, mana? Alhamdulillah baik dan kemungkinan minggu depan bertemunya nggak di poli lagi. Tapi di Ruang bersama. minggu depan ya. Itu kan masih perkiraan. Perkiraan, mudah-mudahan lancar. Deg-degan nggak sih? Deg-degan enggak, cuman lebih ke nggak sabar pengen lihat Nanti. bayi. Aduh, aku pengen tahu ya jadi ibu kayak apa dan bapak kayak apa sih. Ini dari sejak menikah nih baru ketemu lagi nih loh sama Ria Ricis. Oh iya benar. Iya betul. Iya benar, terakhir belum kan? Iya, mungkin kamu langsung ini kali ya, bulan madu apa Malang Buana. Baiklah. Keliling. Langsung kita mau nanya siapa yang di antara kalian berdua udah ada nih petunjuknya ya. Oke. Tunjuk-tunjukkan aja ya. Boleh. Setelah sekian bulan kalian menikah dan lagi menunggu, siapa yang di antara kalian berdua itu yang lebih banyak ngidamnya? Aku deh. Oh dia nggak ikutan, cuman kamu aja. Iya, tapi ada kepengenannya tapi nggak banyak. Kalau kamu apa yang paling gong banget ke tuh kepengenannya? Laut. Laut. Wah kepengenan ibunya kayaknya bayinya. Alasan kali bilang ya. adiknya ya. Alasan bilang adiknya. Iya. Karena ibunya yang mau nyelam. Iya Tapi iya. terakhir lagi kayak pengen manis-manis, makan es, tapi udah dikurangin sekarang udah enggak. Oh udah nggak boleh, udah enggak ya karena nanti. Ya, Kan ibunya yang manis. betul Iya, sekali. bener, Lanjut. bener. Siapa di antara kalian kalau belanja soal keperluan baby kalian tuh paling boros? Ih, itu klarifikasi ya, klarifikasi. Boros enggak. Tapi kan yang kepake, kayak misalnya kemarin terakhir suami minta beli yang itu loh sayang, yang buat ganti Oh, baju. untuk ganti popok. Aku bilang nggak usah, nggak akan kepake. Aku bilang gitu. Kok tahu? Tahu dong, kan aku survei. Jadi aku sebelum hamil gede, aku udah datengin teman-teman Oh, yang udah punya bayi gitu aku ya. tanyain mana Ini yang perlu nggak kepake. sih? Jadi semuanya aku beli yang terpakai, tapi aku yang paling banyak belanja. Oh iya, yang paling sering ya, namanya juga ibu-ibu ya. Iya. Siapa yang paling gampang kepikiran soal komentar netizen? Enggak sih. Enggak ya? Tapi awal-awal aku kan baperan. Trimester 1. Oh iya ya masih gitu ya. Sekarang udah. Apalagi nanti kalau udah melahirkan siap-siap. Ya menyusui ya katanya ya. Ya. Lanjut siapa? Siapa yang masih percaya sama budaya kalau ibu hamil tuh nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau ini begini, kalau itu. Nggak ada. Nggak ada sih. Nggak ada. Kita Netizen kayaknya ya. nggak Oh nggak tahu. Mungkin. Siapa yang paling sering ngajak ngobrol baby? Papa Ian. Ngajak ngobrol apa sih? Bahkan kalau diusap aja dia kayak ngerespon gitu. Iya Aku seneng lucu. banget. Terus ini kan alhamdulillah udah agak turun ya. Karena aku tekan, wah kalau kosong Udah aku ketok kosong. dibalas sama dia gitu. Oh, aku udah di sini nih gitu ya. Tiap hari diajakin ngomong. Kalau aku emang agak jarang. Ah, iya. Aku pegang-pegang aja. Kalau Ya, papa bayinya kayak udah sering lah dengar kamu ngobrol. Iya. Siapa yang pengen ngurus baby Air sendiri dulu tanpa bantuan babysitter? Sama-sama. Sama-sama sih. Kalian berdua udah siap? Ya saling inilah kalau istri istirahat berarti aku yang Iya. Gitu ya. Nanti aku denger ya. Papa ini mau urus? Enggak mau. Aku gak senang. Aku di usia-usia dimana aku senang melihat aja. Oke. Siapa yang udah mikirin apa saja rencana masa depan untuk bayi kalian? Termasuk sekolahnya di mana ini ya? Udah daftar di mana Bu? Sekolah renang udah. Sekolah Enggak. TK SD udah. TK SD udah. Udah PAUD udah. SD udah. Tapi yang paling awal berenang dulu kemarin. Berenang dulu. Kita daftarin. Oh gitu ya Iya. sih. Penting sih itu berenang ya. Penting karena takutnya kalau misalnya ntar kan orang tuanya suka ke laut, terjadi apa-apa dia bisa survive dirinya. Enggak, tapi SD itu kenapa udah sih? Sebenarnya belum daftar, cuma udah tahu pengennya di mana. Oh. TK yang udah. Oh iya. Aduh, luar biasa Iya, ya. antri. Antri sekolahnya. Oh, sekolah apa sih? Ada deh. Ada ya. Sekolah bagus. Penasaran sekolah antri sampai dari kandungan udah ngantri ya. Siapa yang paling rajin belajar parenting? Aku. Oh ya ampun. Aku udah survei-survei, tanya-tanya, baca-baca, semuanya. Aduh lucu. Nanti kalau udah datang bayinya ya, datang. Tapi kayaknya lebih pintar papahnya deh yang ngurus. Ya, Kenapa? karena aku kalau kita kunjung-kunjung ke rumah teman-teman yang udah lahiran, kita sama papanya teman itu sering ngobrol. belajar gendong, Iya. buat posisi ternyaman itu baiknya gimana. Jadi aku juga udah lebih banyak tanya sama teman-teman kita Tuh, juga. sama-sama lah. Oke, baik. Lanjut sekarang mereka berdua ini ya.
Biar makin sehat, jantungnya terpacu dengan kuat. Jawab dengan jujur pertanyaanku apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Ke bapaknya dulu nih yang lagi jadi sorotan netizen. Fitnah atau fakta, Rian? Kalau kamu dan Rich, salah kok, ini salah kok. Rian, fitnah atau fakta? Kalau masalah adegan pelukan kamu di FTV yang viral itu bikin kamu agak-agak trauma kalau milih job acting. Karena gara-gara kejadian itu Ricis marahnya lama. Dan bukan cuma Ricis lagi, kamu juga dimarahin netizen. Dan juga kamu malu sama keluarganya Ricis, makanya ngomongnya agak lama. Fitnah atau fakta? Itu cuma jawab fitnah atau fakta aja? Atau Iya, ada? tergantung aku. Ada. Jawabannya dulu fitnah atau Oke. fakta? Kalau yang di DM netizen tuh ada ya fakta ya memang ya Iya. semuanya. Yang dimarahin netizen tuh Nah, fakta. tapi itu semua alhamdulillah udah kelar karena aku juga udah minta maaf sama keluarga. Enggak, tapi sama- bikin kamu trauma gak sih kalau ada tawaran sinetron lagi? Trauma enggak sih enggak, tapi lebih ke teliti ya. Karena mungkin kemarin tuh kan cuman aku kan masih baru-baru itu. Baru. Jadi Ngomong enggaknya tuh gimana gitu ya kan? bukan gitu. Awalnya kan cuman baca sinopsis doang. Enggak baca skrip dong. Kan baca skrip di set. Jadi ya ini sebagai orang tua nih. Oh. Mungkin menurut aku ini aman gitu. Lah nggak tahu di tengah rupanya ada adegan yang seperti Yang itu. tidak boleh, Nah. yang amat sangat tidak boleh oleh Tapi Rian Ricis. alhamdulillah itu semua udah kelar dan sekarang fokusnya ya ke lahiran adik. Enggak, tapi bener gak sih Ricis tuh marahnya lama, sempet lama? Enggak. Jujur. Malah waktu tahu kabar itu kan kita lagi baby moon di Bali. Oh iya, terus Iya, tapi jadi- kamu belum tahu tuh. Dia udah Tahu. ngomong, udah ngomong. Tahu apa? Dia udah ngomong belum? Ada adegan ini loh. Oh enggak, cuman aku nonton nih misalnya ditek-tekin orang, tapi maksudnya enggak terjadi apa-apa. Karena kan juga nggak mau ganggu baby moonnya. Oh, Kita lagi fokus sebenarnya jaga aja. mood aja gitu ya. Dan nggak dibahas juga, sampai pulang juga nggak kita bahas. Terus sekarang udah dibahas tapi? Udah lah, tapi kan dia minta maaf, Karena dia udah langsung minta minta maaf juga maaf. sama keluarga. Jadi bukan aku yang bahas duluan, langsung suami aku bilang, aku minta maaf ya sayang, gini dijelasin ya. Kita mah kan percaya sama suami. Oh iya betul. Tapi alhamdulillah udah selesai dan sekarang kan fokusnya kelahiran dan juga Aku juga lagi jalani usaha untuk lanjutkan untuk usaha untuk warisan si adik nanti. jadi papanya itu malah nanti kan bayinya lahir dia ngasih kadonya bisnis, Oh. clothing line buat si anaknya. Jadi ntar rilisnya pas dia lahir Lahiran clothing langsung. line. langsung launching ya? Bisa order langsung. Iya. Jadi umurnya itu jalannya sama gitu. Coba orang tua mana yang ngasih kado bisnis? Jadi kan kita kan Kasih mikir kado ke depan. bisnis, daftar sekolah dari sekarang gitu ya. Jadi ntar bayar sekolah masing-masing kalau udah ada penghasilan sendiri ya ini kan usaha bapaknya. Pakai duit Pakai aja duitnya nggak apa-apa gitu. Ide bagus Iya ya. makanya kan dia doang. Tapi benar, kemarin tuh kamu gak sempat ngomong sebelum itunya tayang tuh gara-gara takut dimarahin Ricis. Enggak juga, karena kan sebenarnya ngomongnya bisa tapi waktunya nggak ada. Aku pulang telat, pagi udah jalan lagi, jadi nggak sempat ngobrol. Setelah itu ya udah terskip. Aku pikir dan nanti apa yang terjadi mungkin ya udahlah. Pasrah Aku aja lah. fokus jalan-jalan dulu sama istri aku. Gitu. Kamu Karena tadi aku sempat posisi khawatir, bingung. sempat khawatir gak Ricis marah gitu? Istri aku mungkin ngerti ya karena posisi cuman aku kan harus menyampaikan lagi dan aku minta maaf langsung. Jadi kamu ngomongnya gimana? Waktu itu ngomongnya gimana? Maaf ya aku juga nggak tahu bakal ada adegan seperti ini dan aku kemarin nggak ngomong langsung karena aku memang posisi bingung. Pekerjaan yang udah kita sign terus masa kita cancel atau apa kan nggak mungkin ya. Jadi next ke depannya kalau Next dapat depannya lebih kriti, ini ada adegan ini enggak nih. Kalau ada saya ambil, kalau enggak. Next gantian lah saya ngambil job itu. Enak aja. mendingan pasangan gitu maksudnya. Nah, maksudnya kita berdua Oh, gitu. aku boleh nggak job itu? Kita berdua. Maksudnya jawab apa kamu dipeluk? Iya. Ya, tapi sama suami sendiri. Balas dendam berarti. Sama suami sendiri. Oh iya. Begitu selesai ya berarti ya. Netizen gak usah marah, gak usah dimarahin lagi. Soalnya ada yang nge-tag aku, tolong tuh tanyain ke Sri ya. Kenapa jadi ke kafe? Dianggap sebagai penyambung lidah itu tadi ya. Ricis, fitnah atau fakta? Apa? Kamu tuh suka kesel sama netizen yang suka ngelarang-larang kamu itu nggak boleh ini kalau lagi hamil, nggak boleh pecicilan, jangan split, jangan kayang, jangan apa. Karena ngelarangnya tuh suka sampai agak-agak nyumpain begitu. Fitnah atau fakta? Nyumpain, maksudnya fitnah kalau cepet banget banget ngomongnya. Kesel nggak sama netizen yang suka kalau kamu kan just being Oh, you gitu? kesel sih enggak, cuman alhamdulillahnya justru mereka ngingetin yang baik-baik. Tapi kan sebelum ngelakuin banyak hal kita konsul, terus Ke dokter. cek ini kira-kira aman nggak, masih baik nggak. Terus habis selesai, misalnya habis ngelakuin apa, USG alhamdulillah aman. Coba sih kita lihat. Ibu hamil ini ngapain aja sih? Banyak, aku masih bisa loh. Split salto, ayo. Bagaimana Kak Ros? Ya, Mau ikut ikut apa? olahraga? Boleh kalau ikut olahraga ya. Ya itu sebenarnya gak apa-apa, yang terakhir-terakhir itu kan olahraga Yoga. dia ya. Membuka otot pinggulnya supaya nggak kaku nanti kalau mau lahirkan insya Allah lahir Iya, apa normal. Terus apalagi tadi itu ya segala macam itu yang Jet dilakukan. ski. Jet ski, berenang apa itu sih bagus ya. Kalau memang dari sebelum hamilnya terbiasa begitu. Betul. Suaminya
gimana Pak? Suami percaya-percaya aja atau sebenarnya jauh di dalam lubuk hati kamu yang paling dalam yang sanggup keungkapkan itu? Sebenarnya Agak aku khawatir. lihat kondisi istri dulu ya, kalau kira-kira aman, dia happy, senang, dan aku juga nggak mungkin ngebut banget dong. Pasti yang jet ski, yang pelan-pelan, jet ski. Oh. gitu. Terus olahraga juga aku selalu ingetin, Iya. ingetin jangan terlalu yang gimana-gimana. Ya walaupun di belakang aku Pasti Diomelin. dia cepet kali jet ski gitu kan. Diomelin, tapi hati-hati ya gini-gini. Iya. Siapa yang ngomelin? aku Oh, ya, Tapi kemarin yoganya bareng-bareng. Oh, iya, Ujung-ujungnya dia juga yang pegel. iya. Dia yang pegal, ibu hamilnya malah nggak apa-apa ya. Rian, fit atau fakta? Setelah nikah sama Ria Ricis, banyak orang yang suka nyari-nyari kesalahan kamu supaya kamu itu, pokoknya gitulah nyari-nyari kesalahan kamu. Salah satunya ada yang membongkar foto kamu dan mengatakan dan menuding katanya kamu dulu itu sering clubbing, fitnah atau fakta? sebenarnya nggak ini ya, fakta sih memang mungkin Banyak ya. yang nyari-nyari gitu. Nyari-nyari itu mungkin ada ya, tapi itu sebenarnya bukan, kalau misalnya ngelihat video asli, bisa dengar sendiri deh itu musiknya seperti apa gitu. Musiknya apa? Dan emang live. Secat pelan-pelan. Ya, kayak gitu tadi bilang. Band-band aja. Band-band itu karena kan Oh. itu acara ulang tahun dan itu rame-ramean, dan yang ulang tahun juga sahabat aku gitu. Jadi videonya tuh banyak, kalau yang aku pernah nge-tag aku tuh kayak dipotong, ada kata-katanya kan aku buat selamat ulang tahun sahabatku gini itu tapi dipotong. Oh, cepet-cepet sih kita lihat videonya kayak apa sih begitu. Gitu ya, gimana rasanya nikah sama orang yang banyak fansnya, kamu apa-apa dikit dilaporin gitu Aku mah nggak apa-apa kan, Allah yang maha tahu seperti iya, apa benar, gitu. benar, Jadi ya kalau aku mau orang buat gimana aja ya alhamdulillah. Kalau emang itu pahala yang mengalir ke saya kan ya nggak Iya, apa-apa. iya, gitu. Yang penting hubungan rumah tangga Baik-baik aja. baik-baik aja. Dan itu sempat jadi kekhawatiran kamu gak sih ya Ricis bahwa ya gitu, bahwa nanti yang lain-lain di luar itu justru bisa berpengaruh gitu. Sempat jadi kekhawatiran gak sih? Enggak sih, karena alhamdulillah dari suami juga selalu kasih sesuatu hal-hal yang positif. Terus selalu justru kasih tahu duluan gitu loh. Jadi sebelum aku dengar-dengar dari yang lain dia ngomong. Udah ngomong. Jadi nggak salah apa-apa. Iya, Ya bahkan sebelumnya sama teman aku yang tadi tuh, kita kan udah pernah video call. Iya. Oh, udah pernah ketemu di-capture juga. sama dia naikin ke IGS gitu. Aku jadi kasih dia tahu tuh siapa gitu. Iya. Oke, baiklah. Ini di ada pembelaan Ria Ricis ya. Suami saya adalah laki-laki terbaik yang pernah saya kenal. Suami saya semua manusia pasti pernah berbuat salah, tugas kami berdua saling mengingatkan. Gitu. Ya Right? semua istri pasti bilang suaminya terbaik lah. Ya iyalah. Kan suami orang. Iya, betul ya. Rian, fitnah atau fakta? Bahwa sekarang kalian itu tinggal di apartemen baru, nggak mau tinggal di rumah lagi karena kamu nggak mau lagi dengar komentar-komentar netizen. Ya, rumahnya aku masih numpang sama rumah istri, fitnah atau fakta? Itu nggak tahu ya, nggak pernah ngebaca ya. Tapi yang selama ini memang kita tinggal di rumah aku gitu. Oh. Awal setelah nikah memang di apartemen dulu sebentar karena rumahku direhab. Dan alhamdulillah kelar rumah langsung pindah ke Jakarta, rumah kita. Rumah kita, rumah kalian berdua ya, gitu ya. Gitulah netizen, jadi udah ya. Udah aku tanyain lah. Ada pertanyaan apa lagi deh? Ada lanjut pertanyaan lagi. Selanjut, fitnah atau fakta? Buat Ricis. siapa aku? Kamu. Kalau selama hamil kamu suka baper kalau ada komentar yang ngatain kamu? Trimester 1-2 doang. Sekarang udah. Udah enggak ya, cuek ya. Oke. Ricis lagi, fitnah atau fakta? Kamu sengaja bikin konten sama Bonge dan JJ dan kamu mau ngisi beasiswa. Itu seru banget. Aku kemarin tiba-tiba Kak, aku mau ke Sudirman. Udah. Udah langsung dipenuhi sama dia Aku besokannya. kalau masih Jakarta mah langsung. Tapi kalau bisa kayak liburan ke luar kota. Ya harus mikir Udah dulu nggak ya. boleh. Bukan, nggak mikir karena kan harus tanya ke dokter lagi. Oh, iya. Dan kita cek dulu semua. Jadi kamu sempat get fashion juga di Zebra Cross itu? Cuma dianterin sampai mobil nggak Sampai boleh mobil. turun. Dia yang turun. Kan kepengenannya ngidamnya ke Sudirman. Aku bawa, ya udah sekalian aku Emang ngefak ke nggak Sudirman. salah sih. Lah ketemu sama artisnya Sudirman, ya aku tarik ke mobil. Oh gitu? Tapi aku nggak boleh ke ini food street apa namanya fashion show. Itu Catwalk kan nggak Catwalk boleh nggak boleh. turun ke situ. Boleh ngapain, capek nanti. Iya jadi di mobil doang. gimana sih? Tapi nggak salah juga kan aku cuma bilang ke Sudirman. Itu kan emang udah Iya Sudirman benar juga. juga ya. Idamnya cuma ke Sudirman, ya udah. Nggak, aku nggak lengkap ngomongnya. Rezekinya ketemu artis Sudirman, Oh ya tapi udah. udah pokoknya penting udah ketemu ya. Iya, iya, Emang iya, pengen iya. ketemu kamu banget. Pengen Nggak pengen ketemu, pengen lihat suasananya langsung. Oh, gimana setelah kamu lihat suasananya? Seru banget tuh kayak, oh ya Allah seru banget. Ada rencana lagi setelah melahirkan Enggak, di situ? enggak. Udah cukup. Beta atau fakta Rian? Kamu dan Ricis ambil semua job sebelum melahirkan, gitu ya. Itu semua demi biaya melahirkan. Fitnah atau fakta? Fitnah sih, nggak ada juga sih. Nggak Tapi ada ya? alhamdulillah rezekinya ada, ya udah. Diambil aja. Biar ada gitu. aktivitas Biar aja. ada aktivitas aja. Oke, abis ini kita masih ngobrol lagi sama mereka berdua ya? Nggak ada? Udah gini doang? Pokoknya ada pertanyaan Q&A tadi terakhir.
Nggak ada. Oh iya. Kalau gitu kita ke bintang tamu yang satu lagi nih. Ya. Satu lagi dia ceritanya berbeda lagi. Dia udah lama aku nggak ketemu. Terakhir ketemu tuh tahun 2017. Dia cerita dia mau rujuk sama suaminya. Ternyata di tahun 2019 dia menikah. Dan udah punya baby lagi. Ada kisah apa? Kita lihat profilnya nanti. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Jill Gladys, pemain FTV dan sinetron berusia 35 tahun yang pernah menikah dengan Yuan Wibowo di usia 19 tahun pada 2005 ini dikaruniai seorang anak namun bercerai pada 2007. Perempuan yang pernah melaporkan mantan kekasihnya Bev Nando atas kasus penganiayaan tahun 2010 ini September 2019 lalu menikah dengan Billy Sulaiman, pengusaha berusia 39 tahun yang merupakan duda satu anak dan telah dikaruniai anak bernama Jefferson Ben Sulaiman. Perempuan yang sempat dikabarkan vakum dari dunia entertain ini mengaku pernah menolak syuting FTV karena tidak tega kalau harus jauh dari anaknya dan pernah menjadi freelancer di salah satu perusahaan yang dimulainya sejak 2020. Seperti apa cerita 2 tahun pernikahannya dengan Billy? Bagaimana cara Jill menjalin hubungan dengan anak sambungnya yang masih berusia 8 tahun? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Jill Gladys. Jill Gladys ini adalah salah satu artis yang terakhir kita tahu beritanya apa. Oh, ternyata dia sudah menikah di tahun 2019 tepat sebelum pandemi ya. Udah punya baby satu lagi. Iya, bener. Umur 2,5 tahun. 2,5 tahun sekarang. Ada postingannya tentang pernikahan udah anniversary aja tahun 2020 ya. Iya. Oh, my dear Jill, kamu adalah hadiah yang terbaik yang diberikan Tuhan untukku. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena telah dipertemukan dan menikahi seorang yang hebat, luar biasa seperti kamu. Cila. Biasalah, masih 1 tahun pernikahan. Iya. Setelah 11 tahun ya. 12. 12 tahun kamu sendiri gitu ya. 12 tahun. Dengan hubungan-hubungan yang barangkali belum cocok Iya, gitu kan. Sampai akhirnya kamu memutuskan udah nih nikah. Nih kayaknya cocok nih gitu. Sebenarnya sih suaminya sekarang kenalnya tuh udah lama. Cuman baru menjalin hubungannya ya terakhir-terakhir. Nah, kenapa? Kamu baru terbuka mata dan hatinya, dia udah deketin lama, itu gimana? Nggak deketin lama, sebenarnya gitu? kenal lama. Kenal aja? Kenal lama, cuman baru belakangan ngerasa, ih baik juga ya ini orang ya ternyata ya gitu, Oh, bla gitu? bla 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 bla. Ya udah. Dan ternyata dia mau serius juga. Gitu. Oh, tapi dia cuma berteman doang, dia nggak Awalnya berteman dan temennya juga nggak yang benar-benar intens banget, enggak. cuma hai, Cuma apa, tahu ya. ngobrol gitu-gitu. Dan kenal dia pun dari sebelum dia nikah sebenarnya. Jadi kan dia duda juga. Oh, jadi sebelumnya udah kita teman lama banget gitu ya. Iya, jadi masing-masing udah mencari jalan sendiri-sendiri. Ternyata ya namanya jodoh ya Iya. akhirnya ketemu. Tapi kan kamu umur menikah pertama kan umurnya muda banget ya, 19 dulu, iya. Abis itu kamu menikah lagi di usia yang berbeda. Ada perbedaan nggak Jill yang dulu pernikah Iya sama yang banget, sekarang? iya Apa banget. bedanya? Jadi sekarang udah banyak kriteria. Udah banyak yang mesti dilihat, ada ini nggak, ada ini nggak, ada Apa ini tuh nggak. ada? Apa 3 hal yang harus kamu lihat? Ada duit nggak? Aja. Iya dong. Realistis ya Realistis, kan. betul, ada duit. Kalau nggak gue lagi dong yang kerja. Nah, Makanya ini nggak mau udah lah cukup gue, 12 tahun ya. Ada duit nggak? Family man nggak? Karena kalau nggak kasihan anak-anak, Oh, ya kan. Yang ketiga, pengertian nggak? Pengertian tuh dalam arti apa? Pengertian sebenarnya pada saat married itu kan belum pandemi nih, Iya. ya kan? Jadi kita udah mikir nanti kalau misalnya gue tinggal kerja segala macam jealousan nggak apa ribet kan? Iya, iya. Kita syuting terus pasangan kita dikit-dikit cemburu, apa segala macam males. Ini ngetesnya gimana jadinya itu? Dari mulai pacaran udah ditinggal syuting, MC luar kota segala macam, dan dia fine Oh, aja. nggak berubah setelah Nggak, menikah? nggak. Kan kadang-kadang suka ada gitu kan, masa promosi dia kayak pengertian Baik, gitu. Setelah menikah gitu baru kan. dia tuh mulai. Enggak, dia orangnya santai banget. Santai. Terus yang kedua tadi yang family man, taunya dari mana kalau dia family man? Dia ke anaknya gimana? Dia termasuk yang bertanggung jawab lah kan. Dia bertanggung jawab. Oke lah. Kalau yang ada uangnya taunya gimana? Harus dong, itu udah dikeker-keker, harus dilihat lah. Kalau gue gak mau gue yang kerja lagi sendiri. Dan capek-capek, disebut ya, saya kan? mencari suami yang bisa menafkahi gitu. Realistis kan? Betul, aku setuju sih. Oke, coba kita lanjut ini cuplikan video pernikahan mereka di tahun 2019 bulan September ya berikut ini. Kan suami kamu tuh kayak orangnya humoris ya, lucu, orangnya lucu. Gue orangnya serius, dia orangnya santai banget. Gitu. Dulu Jadi ya udahlah. ngajak nikahnya gimana? Nggak ada sesuatu yang lebay-lebay, karena gue gak suka yang lebay-lebay. Jadi
ya udah maksudnya kita berpikir sama-sama udah pernah punya anak dan sama-sama pernah gagal kan. Jadi kita berpikir ya udah kalau emang cocok ke depannya punya visi yang sama nih yang jelas mau bikin keluarga, maksudnya yang buat anak-anak sih sebenarnya fokusnya gitu. Jadi ya udah yuk kita jalanin. Udah cuma gitu dong? Iya udah gitu aja. Nikah yuk gitu. Ya udah gitu aja. Jadi udah nggak ada yang nggak ada romantis gitu. Nggak usah lah. Pada saat menjalani juga nggak gitu-gitu amat kan? Nggak tahu aku. Nggak ada yang setiap hari kayak, hai sayang, Nggak, kayak di nggak drama-drama ada. Korea. Enggak lah, biasa aja kayak, lapar nggak? Makan, yaudah yuk makan. Yaudah santai aja. Praktis banget ya. Praktis, bener praktis. Tapi ada yang menarik ya. Ini kan menyatukan ya ada orang lain dalam Iya. kehidupan kamu dan anak kamu gitu kan ya. Padahal di tahun 2017 waktu kita wawancara, kenapa dia masih berhubungan baik dengan mantan? Itu salah satunya karena anak kamu Iya. tidak mau kamu didekati oleh pria lain gitu ya kan. Dia pengen udahlah gini. Nah, itu mungkin dia pengen jaga kamu juga. Tapi apa yang berbeda sehingga kalian menikah dan bukan cuma itu, ada 2 lagi masuk kita, Iya. 3 bahkan sekarang. Coba kita lihat ya, cuplik aja. Jill Gladys pernah cerita apa tahun 2017? Atau fakta? Oh, kalau salah satu alasan kamu rujuk dengan mantan suami adalah karena anak kamu sering protes kalau kamu dekat dengan laki-laki lain. Itu benar ya? Fakta. Fakta. Anak laki-laki tuh emang kayak gitu. Adegan di FTV atau di sinetron aja pasti pulang-pulang ditanyain, "Lu pacaran nggak sama dia?" Beneran nggak? Dia lebih Jadi anaknya umurnya udah 16 tahun loh sekarang Iya, ya. 16 tahun sekarang. Berarti waktu kamu nikah dia umurnya di 13-an ya, 13-an. ya. Nah, itu terus gimana itu? Dia sekarang Iya. dengan si Mas Billy tapi bukan Syaputra Enggak. Ya awal-awal ya perlu adaptasi sih memang. Jadi ya Dia biasa. sempat ngomong gitu juga. Ini siapa nih? Pacaran Iya ya gitu? pasti ya banget. Terus? Dan jangan kan sampai nikah sebenarnya, pacaran aja dia kan udah bawel banget kan gitu. Ya biasalah anak laki dan sebelumnya kan 12 tahun benar-benar pure Sama waktunya kamu buat doang. dia gitu. Cuman karena dia kenal orangnya, ya akhirnya mereka bisa blend in juga, akhirnya dia bisa terima. Akhirnya blend in. Iya. Berarti ada perjuangan dong ya? Perjuangan banget. Perjuangan. Karena anak laki kan lebih, kalau orang bilang mungkin anak perempuan lebih ribet, nggak tahu sih ya kalau perempuan. Cuma kalau anak laki ribet juga. Kayak gimana contohnya? Dia apain tuh Mas Billy? Kayak memiringkan sebelah mata gitu, kayak gitu ya. Siapa Lo lagi mau nih, gitu? ambil nyokap gue nih gitu. Iya, ya kayak gitu-gitu. Cuman dengan versinya dia lah. Oh iya. Jadi diajak pergi sering awal-awal ya sering nggak mau. Gitu. Cuman karena si Billy ini juga punya anak yang umurnya memang nggak terlalu jauh. Awalnya dia mau main sama si anak ini. Jadi akhirnya kita sering pergi bareng. Sebenarnya kita nggak maksain sesuatu, cuman pelan-pelan ya memang kita bikin ada quality time lah. Oh, gitu. biar semakin sama-sama tahu klop. lah ya. Nah, terus akhirnya pada saat kalian mau nikah nih, kamu ngomongnya gimana sama anak kamu? Ya akhirnya aku bilang gitu, maksudnya kayak mama kayak cocok nih sama ini gitu. Kalau misalnya mama nikah gimana? Karena kalau pacaran-pacaran doang juga nanti orang ngomongnya gimana segala macam. Are you okay? Dia bilang ya udah oke gitu. Tapi dia tetap memang hubungan baik sama papanya tetap. Oh, tetap baik ya, pastilah itu ya. Pasti. Dan dia cuma bilang kayak, tapi Ayu tetap bisa kontekan sama dad kan gitu. Itu yang menjadi kekhawatiran. Iya, dia bilang ya iyalah seperti normal dan gitu, dan aku pun tetap masih ngobrol baik sama papanya. Itu yang penting juga Itu buat penting, anak-anak. iya. Diinterogasi nggak Mas Billy ini sama anak kamu? Dia cuma pernah nanya gini, dia suka clubbing nggak sih? Oh, Karena dia nggak, karena memang dari kecil kita tanemin, misalnya kalau clubbing itu kan nggak boleh gitu, oke. maksudnya yang minum-minum alkohol nggak bagus segala macam. Jadi dia nggak suka cowok-cowok yang kayak gitulah gitu. Padahal Clubbing nggak Mas mungkin- Billy? Enggak sih, enggak terlalu sih. Sedangkan sekarang nih dia udah mulai gede, dia Udah mulai sendiri pengen tahu, iya, ya kan? dia sendiri yang masa sih clubbing emang nggak boleh banget gitu. Udah beda Udah yang beda, dulu udah dan beda yang cara sekarang udah mikirnya, agak beda ya. udah beda. Oke, coba kita lihat ini sekarang keluarganya Jill Gladys ya. Anaknya berarti 3 ya? 3. Laki semua 3-3-nya. Ada fotonya coba dilihat. Berarti kamu kan pun juga adaptasi kan? Adaptasi juga sama anak cowok juga. Iya, anak Itu cowok gimana? Ada kecemburuan gak sih antara anak kamu, anak samu kamu? Untungnya karena cowok sama cowok, jadi mereka, nah dan anakku kan sendirian dari kecil. Jadi begitu dia punya adik, dia sebenarnya udah pengen punya adik dari dulu. Tapi kan dia pengen punya adik, tapi dia nggak pengen punya bapak lagi gitu. Gitu kan lucu ya, gitu kan. Ya kan, dia- belum ngerti iya. gitu. Jadi sekarang begitu dia punya adik tiri, Dia senang. dia seneng banget. Dia seneng. Jadi jiwa hero-nya dia tuh sebagai kakak Yang ceritanya melindungi itu, adiknya. Dan iya. sekarang langsung 2 gitu adiknya. Langsung 2. Kalau yang paling kecil ya dia anggap tuh kayak mainan lah ya. Karena kan jauh banget, terlalu jauh. Dan belum bisa apa-apa ya kecil kan. Jadi dia masih kayak cuma main-main gitu. Oke. Tapi kalau
kalau ke yang adik ini masih bisa main bareng nih gitu. Jadi dia senang, bener-bener senang. Jadi ada teman di rumah Bisa main ya. Iya. Jadi apa tantangan kamu dalam pernikahan yang ini tuh dengan kondisi seperti ini? Ada anak sambung, kamu baru punya anak. Apa tantangannya? Mungkin karena aku udah ngelewatin duluan, maksudnya anakku yang gede ini kan udah lebih gede dari anaknya Billy, jadi aku udah ngelewatin fase anaknya Billy gitu. Jadi aku lebih udah Tahu ngerti lah, udah ngerti umur-umur segitu itu lagi fase apa, umur-umur segitu gimana. Jadi sebenarnya tantangan ke anak sih Nggak ada ya? nggak terlalu berasa sih. Berarti si Mas Billy nih tantangannya menghadapi anak yang puber ya? Iya, tapi dia orangnya juga masih kayak anak kecil dalamnya, maksudnya dia masih seneng main sama yang ABG-ABG gitu. Siapa nih yang suka main sama BG? Maksudnya dia masih bisa catch up sama yang gede. Maksudnya Jadi, bisa main bareng. Bisa main bareng, masih ada jiwa kekanak-kanakan. Sama Jadi dia anaknya senang. maksudnya, bukan ABG-ABG yang mana, bukan. Jadi dia seneng. Ngomong-ngomong soal bapak ya, ini ada satu bapak-bapak yang viral ya kan, diviralin sama anaknya, konten kreator gitu ya. Ada bapaknya ini juga unik, bapaknya ini sudah menduda begitu ya dari sejak tahun 2017 gitu, jadi dijagain betul sama anak-anaknya. Jadi bapaknya ini unik gitu, sayang sama anaknya, kalau bangunin anaknya pakai speaker ya kan. Terus apa lagi sih? Ketahuan ngerokok ya. Untung gak ketahuan clubbing Pak ya. Kita lihat profilnya berikut ini. Ali Dalimunte, pengacara berusia 63 tahun yang viral di TikTok hingga disebut papa viral karena dijadikan konten oleh Tiara, putri bungsunya ini. Videonya saat membangunkan sahur anak-anaknya menggunakan speaker ditonton 25 juta kali dan video saat ketahuan merokok oleh Tiara ditonton 43 juta kali. Ayah 3 anak ini disebut netizen papa yang romantis karena kerap ketiduran di sofa menunggu anak-anaknya pulang dan memelihara kucing bernama Asep sebagai teman kalau suatu saat anak-anaknya berkeluarga dan jarang berkunjung. Pria yang menduda sejak 2017 karena istrinya meninggal dunia ini dilarang merokok oleh anak-anaknya lantaran didiagnosa mengidap bronkitis sejak 2017 dan pernah dirawat karena infeksi paru-paru pada 2021. Seperti apa kekompakan Ali Dalimunte dan Tiara? Dan perubahan apa yang ia rasakan setelah viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Aduh, sudah ada Ali dan ini anaknya Tiara. Masih bersama Jill Grady juga ya. Kamu tahu nggak suka ngikutin kontennya nggak? Tadi udah lihat. Tadi udah lihat ya, ini Tiara anaknya ya yang masih tinggal sama Pak Ali ya, yang selalu, dan sejak sering viral ada banyak mata-mata ya Pak Ali ya. Banyak. Aku udah kamu bolehin punya TikTok belum Bapak? Atau sama sekali? Sebenarnya sih sampai sekarang belum ya, karena aku takut kalau misalnya papa baca komentar nanti mentalnya nggak kuat. Oh gitu, mentalnya nggak kuat tuh maksudnya gimana? Maksudnya banyak kayak netizen yang haters kan aku nggak mau, jadi aku aja udah nggak apa-apa. Oh gitu. Cemburu kali ya? Hah? Cemburu. Cemburu. Takut ada godain papa ya gitu ya. Bisa. Tapi papa gimana perasaannya kan viral, tapi papa sendiri katanya nggak tahu kalau viral. Ya. Taunya ada yang ngasih tahu gitu. Ada yang ngasih tahu, teman yang ngasih tahu. Ya dengan adanya diberitahu seperti itu ya ada senang juga sih ya. Senang ya? Senangnya itu bahwa anak saya itu bisa memviralkan seperti itu. Dan juga banyak yang mengenal kan Banyak gitu. yang mengenai itu senangnya. Ya. Sedihnya? Sedihnya itu karena memang saya tidak bisa bertemu dengan netizen ya. Hanya mereka yang kenal saya. Oh, Bapak mau ketemu? Kita bikin ini, Iya, jumpa fans. boleh. boleh. Anak saya yang nomor kakaknya dia memang ngasih tahu begitu. Oh, gitu? Pak nanti kita kumpulin, kita umumin. Tapi kalau di jalan suka ada yang minta foto gitu nggak sih? Ada ya, tahu ya. Ada. Jadi keuntungannya itu ya Pak ya. Keuntungannya juga. Oh, udah ada itu. endorse-endorsean belum sih? Udah beberapa. Udah. Bapak dibagi nggak? Itu semua buat papa sih. Oh, semua buat Bapak. Baik sekali. Ya gimana cara ngasihnya Pak waktu itu? Hah? Tahu nggak? Ini Pak, ini dari hasil endorse gitu. Enggak juga, enggak dari situ. Dia mungkin dibeliin sepatu ya kan. Waktu lebaran juga dikasih THR kan gitu. Oh gitu. Dibeliin Tapi apalah. nggak dikasih tahu dari mana gitu ya? Saya nggak nanya itu, Nggak nggak tahu nanya. dari mana, berapa endorse-nya, siapa yang endorse-nya nggak diminta, nggak mau tahu lah ya Nggak mau tahu. berapa. Yang jelas juga dibuat TikTok seperti itu tidak ada rencana, tidak ada Iya. konsep ya. Iya.
Makanya natural saja itu juga Natural itu. aja. Nah, Boleh nggak sih papa ketemu sama fans-fansnya? Ada kekhawatiran nanti papa kecantol masalah Boleh nggak apa-apa, kan banyak yang ini pada ngefans sama papa, katanya suka sama papa karena papa orangnya humble, kayak papa banget, papa able gitu. Papa Able. Papa Ini ada Papa Able, ada kontennya Papa Able gitu ya. Jadi kalau anak nanya apa, jawaban bapaknya seperti apa. Kalau jawabannya bagus itu berarti dia Papa Able. Nanti kita akan bacain komen-komen netizennya ya. Selain berikut ini apa ya? Dan kemana? Tetap di Rumpi, No Secret. Itu salah satu konten ya yang dibikin sama Tiara. Papanya tuh ketahuan nungguin anaknya pulang sambil ngelonin kucing yang namanya Asep. Asep gitu. Ini papa udah menduda dari tahun 2017. Iya. Belum boleh nikah lagi emang. Gimana Pak? ya belum boleh. Belum boleh. Papa sendiri mau atau enggak? Saya lebih mendengar omongan mereka dulu. Omongan mereka. Permintaan mereka. Tapi gue sedih ya. Papa bilang kalau anak kan kalau udah nikah dibawa sama suaminya. Iya, kan nanti kalau mereka sudah pergi, ya, yang kakaknya sama anaknya Adiknya. pergi, saya tinggal sendiri dengan Asep. Berarti saya akan melakukan keinginan saya tanpa setuju atau tidak setuju, mereka harus setuju. Apakah itu? Itu. 3 hal yang papa inginkan. 1, Ya, berumah tangga lagi, 2, supaya ada yang mengurus, Iya. ya, mengurus rumah tangga dan segala macamnya. teman ngobrol dan lain sebagainya. Ngobrol-ngobrolnya, apa namanya, merencanakan masa depan. Iya. Kalau ada ya kan. Boleh dong. Yang kedua? Yang kedua, apa dulu? Apa? Ngerokok di rumah. Mbak ada yang larang. Ngerokok Atau itu udah. Oh, enggak. Janji? Karena- Janji? iya, Janji, iya. Pak. Janji ya. Janji nggak ngerokok ya, Pak? Ya, ngerokok tidak sehat. Tidak Ya. sehat. Oke. Saya udah pernah masuk rumah sakit. Ya, dokter bilang harus berhenti merokok. Oke. Baik. Ini udah janji udah aku rekam nih ya. Iya. Nanti jadi konten ya. Ada tayangan. Janji. Saya juga karena banyak mata-mata di luar. Netizen itu kadang-kadang, saya foto kamu kirim gitu ya, biar dimarahin anaknya. Enggak merokok, saya bilang. Padahal rokok kadang-kadang ada di tangan. Oh, Baik, bener kita tuh. tunggu konten-konten selanjutnya. Oh, udah ada rencana menikah kapan? Doain aja. Saya dan Tiara. Papa Ali, terima kasih banyak sudah hadir berbagi Oke, cerita. oke. Terima kasih pada kesini, sampai jumpa, kita ketemu di acara berikutnya.